Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di pagi hari yang indah dan ceria ini 27 Agustus 2021. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 8 ayat 15 yang tertulis demikian. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Kami memiliki beberapa tanaman di depan rumah. Ada kalanya tanaman itu sakit atau layu karena kekurangan air, atau mungkin juga patah karena dipatok oleh ayam peliharaan kami. Tanaman kami memiliki beberapa kendala dalam pertumbuhan, namun kami tetap suka merawatnya semampu kami. Dan kami memiliki harapan agar tanaman itu menghasilkan buahnya dan dapat kami nikmati. Hingga suatu saat pohon rambutan kami dapat berbuah dan cukup banyak, bisa dibagi-bagikan kepada tetangga sekitar. Tentulah ada tujuan kami merawat tanaman tersebut, yaitu memberikan hasil buahnya bagi kami. Demikian pula halnya dengan Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan menebus kita dari kuasa dosa, memberikan hidup baru, menyatakan mukjizatnya dalam hidup kita. Pastilah memiliki tujuan dalam hidup kita. Dalam bagian firman Tuhan pagi ini, kita akan sama-sama belajar dan merenungkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus melakukan mukjizat kesembuhan pada ibu mertua Petrus dan mengubahkan tujuan hidup ibu mertua Petrus ini. Saat Tuhan Yesus hadir ke rumah Petrus muridnya itu, maka dilihatnya keadaan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Sungguh luar biasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat seseorang memenuhi panggilannya, maka kasih Tuhan meliputi seluruh anggota keluarganya yang ada di dalam rumah orang itu. Seluruh isi rumahnya tidak lepas dari perhatian dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka pada saat Tuhan lihat ada yang tidak beres dalam rumah hambanya, maka perhatian dan belas kasihan Tuhan turun. Demikian juga kepada ibu mertua Petrus yang saat itu sedang sakit demam, mendapatkan uluran dan pegangan tangan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kasihnya adalah kasih yang nyata, bertindak, bukan hanya kata-kata saja. Perhatikan dipegangnya tangan perempuan itu. Genggaman tangan Tuhan bagi umatnya yang dikasihinya selalu hadir setiap saat. Sentuhan kasih yang nyata dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan maka nyatalah kuasa kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Karena saat Tuhan genggam, sembuhlah demam perempuan itu. Hal ini menyatakan bahwa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita akan menyelesaikan segala persoalan dalam hidup kita. Namun dengan syarat, mari sambut genggaman tangan Tuhan, berikan tangan kita pada Tuhan, maka tuntunan, pimpinan, bimbingan, penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Lalu bangunlah perempuan itu. Mari kita bangkit, berjalan, maju, mengikuti jalan dan perubahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jangan kita terus terbaring duduk, diam, tidak mau bergerak saat kasih Tuhan hadir dalam hidup kita. Perlu respon positif dalam menyambut uluran dan genggaman tangan Tuhan. Reaksi positif, bukan malah apatis. Namun haruslah penuh dengan optimis untuk melangkah bersama dengan Tuhan melalui segala persoalan kehidupan. Dan pada akhirnya, mari kita melayani Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita, agar kita kembali kepada kasih-Nya dan panggilan kita yang mula-mula, kasih Bapa dan melayani Tuhan. Itulah yang seharusnya ada dalam kehidupan kita. Tidak ada tujuan lain dalam hidup kita selain daripada melayani Tuhan selama-lamanya. Penerapan dalam kehidupan kita, marilah saudara-saudara, dahulu kehidupan kita terbaring, bahkan tertidur dalam penyakit dosa. Namun saat Tuhan ulurkan tangannya, menyembuhkan kita, maka sambutlah genggaman tangannya dan bangunlah, serta layanilah Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Dan makin banyak orang yang tertarik akan kehidupan kita, yang memancarkan kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa. Di akhir renungan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, yang mengingatkan kita semua akan uluran kasih-Mu bagi kita, yang mengajarkan kepada kita untuk menyambut dan melakukan wujud kasih-Mu ya Bapa, yaitu melayani-Mu seumur hidup kita. Terima kasih Bapa atas kesembuhan kita dari dosa, dan kita dilayakkan untuk melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.